الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وحصل على الشهور والأيام مزايا وفضائل يعظم أجر الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا تراه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1440 Hijriah adalah hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban, menyembelih seekor kambing, sapi atau kerbau. Kurban mempunyai tujuan agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya karena sampai saat ini kita masih diberikan amal luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurban, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan ganjaran luar biasa darinya, saudara. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kata Allah dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam. Di saat Nabi Ismail berumur 13 tahun, dia berbincang-bincang dengan putranya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu hari ini. Apakah kau sanggup? Lalu Nabi Ismail menjawab, kerjakanlah wahai ayah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ini. Aku mohon kepadamu wahai ayah, di saat kau menyembelihku, kau asal pisau yang tajam agar aku tidak tersakiti. Wahai ayah, di saat kau menyembelihku, kau palingkan wajahku dari wajahmu agar aku tidak menangis. Wahai ayah, di saat kau menyembelihku, kau angkat lengan bajuku agar tidak ada darah dan menempel di bajuku. Kau salamkan kepada ibuku jika hajar. Aku ikhlas, aku ridha, aku taat kepadamu wahai ayah, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim pun menangis.
Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya Ismail, malaikat menukarnya dengan seekor kambing kibas dari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah ini didapatkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbaka fanzur madza tara." Maka tatkala ketika berumur 1 Nabi Ismail bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata pada putranya, "Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Coba kau pikirkan apakah kau sanggup?" Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Nabi Ismail menjawab, "Kerjakan apa yang kau perintahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kita dapat mengambil hikmah dari ayat tersebut. Kita dapat mengambil nilai tarbiyah dari ayat tersebut. Yang pertama, sosok Nabi Ibrahim, dia telah mampu menjadikan sebagai hamba yang soleh sebelum memerintahkan anaknya menjadi anak yang soleh. Kita bermuhasabah diri sendiri. Jangan sampai kita memerintahkan anak kita untuk sholat, tapi kita tidak melaksanakannya. Jangan sampai kita memerintahkan anak kita untuk rajin ke masjid, tapi kita tidak melaksanakannya. Jangan sampai kita memerintahkan anak kita untuk rajin mengaji, tapi kita tidak melaksanakan, saudara. Kita bermuhasabah diri, menghitung diri. Jangan sampai kita tidak mampu untuk menghitung diri kita. Allah Subhanahu wa taala yang menghitungnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menghitungnya, maka kita bertanggung jawab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum Allah Subhanahu wa taala yang menghitungnya. Di dalam diri Nabi Ibrahim ada suri tauladan yang bagus yang harus kita tiru. Waskana salatul uswatul hasanatu fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Semoga kita mempunyai anak yang soleh, dimulai dari diri kita, dimulai dari orang tua terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, siapa yang tidak mau mempunyai anak yang soleh? Semua yang menginginkan anak yang soleh, yang berbakti pada orang tua yang taat pada perintah agama. Solusinya seperti apa? Dari ayat tersebut dilanjutkan dengan ayat tersebut. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, jangan pernah kita berhenti berdoa, karena orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong seperti Fir'aun, saudara. Ada doa Nabi Ibrahim yang sering kita dengar dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kami adalah kamu anak yang soleh. Lalu dilanjutkan dengan surah Ibrahim ayat 40. Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami adalah aku sebagai penegak salat beriman dengan Tuhanku. Wahai Tuhan kami, kabulkan doa kami. Ini kita lazimkan, saudara. Doa ini kita dengar dan kita mempunyai anak yang soleh dan kita menjadi hamba yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimahullah, Nabi Ibrahim begitu dahsyatnya diuji ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mempunyai ujian masing-masing. Ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, ada di antara kita yang diuji dengan kegagalan, ada di antara kita yang diuji dengan kemiskinan, ada juga yang ditinggalkan oleh orang tua kita, ibu dan bapak kita, suami kita, istri kita, dan anak-anak kita. Dunia terasa hampa, apalagi di momentum hari raya Idul Adha ini. Kita rindu kepada mereka, tapi mereka telah tiada.
Kita rindu disiapkan sarapan oleh ibu kita. Kita rindu dengan kelembutan dan kasih sayangnya. Kita rindu dengan pelukannya. Kita rindu dengan doa-doanya yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kita rindu dengan sosok ayah yang begitu gagah, yang itu tidak pernah berkalah, berangkat pagi pulang malam, menginginkan anaknya menjadi anak yang sukses dan menjadi anak yang soleh demi sekolah, di berjuang demi kita, tapi mereka telah tiada. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kami, ampunilah dosa mereka yang telah tiada, dipangkatkanlah pahalanya, dan ampunilah dosa kami semuanya, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian bukan hanya dilihat dari kesusahan atau kesulitan saudara, akan tetapi ujian juga ada kemewahan, ada kekayaan yang kita punya. Terkadang kita merasa sombong, kita merasa kita yang bekerja sendiri, kita yang balik sekolah sendiri, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan itu semua. Imam Al-Bukhari yang dilakukan oleh khatib pengajar, ya saudara-saudara kita berbagi bersama kerabat-kerabat kita berbagi bersama saudara-saudara kita, orang-orang yang tidak mampu, khususnya di mana atau kita ini sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, hari Senin sebelum pada asar. Jadi sebelum asar kita masih bisa melaksanakannya. Apalagi gorengan tadi sudah mengumumkan, insya Allah melaksanakan kurban di hari Sabtu. Bagi yang memiliki kuasa rezeki tahun ini, yuk kita berkorban, kita berbagi, karena ganjarannya luar biasa. Yakin rezeki kita akan dikembalikan dan diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraman liman bi'adatihi wa kabar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب من كان مرغوب ويرفع السفاسفة يحب من عباده في تأمين إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافر الرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب هب لي من الصالحين، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.